untuk menyatakan berhenti. Nah, kalau kita lihat kalau masyarakat maunya gimana? Maunya kan tetap ya. Iya, betul, Tetap Pak. ya, apalagi kan di sini kan belakangan ini kan ekonomi tidak baik-baik saja kan. Pendapatan juga agak berkurang, sementara kos-kos biaya-biaya juga naik. Ini kan justru jadi beban ekonomi bagi masyarakat. Dan saya pikir tentu Pemda DKI Jakarta sangat-sangat memperhatikan apa yang menjadi keluhan atau aspirasi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naura di Secret Story Podcast. Teman-teman, pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengkaji perubahan besar dalam sistem tarif transportasi publik melalui rencana penyesuaian tarif Transjakarta dan juga Transjabodetabek. Nah, jika selama ini masyarakat menikmati tarif flat sebesar 3.500 gitu ya, tanpa memperhitungkan jarak perjalanan, ke depannya untuk skemanya tarif berpotensi berubah menjadi berbasis jarak dan rute dengan tarif maksimal berkisar 10.000 hingga 15.000 per perjalanan. Di satu sisi, kebijakan ini dinilai sebagai upaya menciptakan sistem transportasi yang lebih berkelanjutan secara fiskal, meningkatkan kualitas layanan dan juga menyesuaikan biaya operasional yang terus meningkat, teman-teman. Tetapi di sisi lain mungkin ada muncul kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap masyarakat yang berpenghasilan rendah, pekerja komuter dari wilayah penyangga Jakarta, hingga target pemerintah dalam mendorong perpindahan pengguna kendaraan pribadi ke transportasi umum. Untuk mendiskusikan isu ini telah hadir bersama kami Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta periode 2026-2029, ada Pak Sugiharjo. Terima kasih Bapak sudah mau bergabung bersama kami hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bapak. Nah, Bapak, sebelum kita mungkin lebih jauh ya Pak ngobrolnya, menurut Bapak bagaimana Pak hari ini gambaran transportasi Jakarta yang saat ini mungkin sudah terintegrasi ya Pak ya dengan wilayah penyangga kota Jakarta, bagaimana Pak? Kalau menurut saya, baik sebagai masyarakat maupun sebagai pengamat transportasi, transportasi di Jakarta sekarang ini merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia dan bisa kita banggakan, tidak kalah dengan negara-negara lain. Baik di ASEAN maupun di negara maju, mau Eropa, Amerika, kita sudah sangat-sangat baik. Oke, baik Bapak. Nah, kan kemarin sudah banyak ya Pak ya mungkin berita atau informasi bagaimana adanya rencana perubahan tarif nih Pak ya. Apa sebenarnya Pak indikator utama yang mendorong Pemprov DKI Jakarta ini mengkaji perubahan tarif dari sistem yang flat ya 3.500 menjadi tarif berbasis yaitu jarak dan rute itu Pak? Pertama perlu diluruskan ya. Baik, Pak. Saya di sini sebagai Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta tentu tidak bisa mewakili suara dari Pemda DKI Jakarta. DTKJ ini sebagai suatu lembaga independen yang tugasnya sebetulnya bridging. Di satu sisi kita juga memperhatikan apa yang menjadi kebijakan Pemda DKI Jakarta untuk kita diseminasikan ke masyarakat. Di sisi yang lain, kami juga sebagai penyambung suara dari masyarakat. Apa yang jadi keluhan dari masyarakat, apa yang jadi aspirasi dari masyarakat, tentu kewajiban DTKJ juga memperjuangkannya kepada Pemda DKI, baik kepada gubernur maupun pada dinas-dinas yang terkait. Jadi fungsi kita netral di tengah. Baik Pak. Nah, kalau untuk rencana yang rentang tarif maksimal itu ya Pak yang diusulkan, ini kan mungkin bagi sebagian masyarakat ini cukup tinggi ya Pak, 10.000 hingga 15.000 per perjalanan gitu. Nah, ini sebenarnya kalau
pertimbangannya ini, perhitungannya seperti apa Pak rencananya? Justru saya mau tanya, Hmm. informasi 10.000, 15.000 itu dari mana gitu kan? Oke. Karena belum ada keputusan ya. Yang pasti kalau tarif sekarang ini untuk Transjakarta Iya. ya khususnya, ini tarif yang berlaku sejak tahun 2005 Iya. ya. Jadi tarifnya flat 3.500 baik di dalam wilayah kota Jakarta, termasuk juga dari wilayah penyangga. Nah, satu hal yang justru kami apresiasi kepada Gubernur DKI Jakarta adalah memberikan layanan diperluas. Tidak lagi dibatasi sekat wilayah administratif Ibu Kota Jakarta, tapi masuk ke wilayah penyangga yang namanya layanan Trans Jabotabek. Nah, ini dari sisi transport ini suatu hal yang sangat baik karena memang pergerakan dari wilayah penyangga masuk ke Jakarta pada jam puncak pagi maupun jam puncak sore keluar itu kan sangat masif ya. Jadi betul, dengan Pak. ada layanan Transjakarta, ini juga bisa memperkuat layanan yang sudah dilakukan oleh KRL atau KCIC kan, juga masif. Nah, ini suatu hal yang menurut saya perlu kita apresiasi karena transportasi kan sejatinya tidak bisa dibatasi oleh sekat-sekat wilayah administratif. Betul. Nah, ini suatu hal yang baik. Nah, Jabotabeknya juga masih 3.500. Nah, kalau kita lihat kalau masyarakat maunya gimana? Maunya kan tetap ya. Iya, betul, Tetap Pak. ya, apalagi kan di sini kan belakangan ini kan ekonomi tidak baik-baik saja kan. Pendapatan juga agak berkurang, sementara kos-kos biaya-biaya juga naik. Ini kan justru jadi beban ekonomi bagi masyarakat. Dan saya pikir tentu Pemda DKI Jakarta sangat-sangat memperhatikan apa yang menjadi keluhan atau aspirasi masyarakat. Karena itu bagi kelompok-kelompok khusus, kan Pemda Jakarta sudah memberikan pembebasan atau pemberian layanan gratis kepada 15 kelompok sasaran ya. Dari mulai yang PNS, terus yang orang pekerja yang di bawah UMR segala macam itu ada 15 kelompok. Dan ini tetap bukan hanya dipertahankan, rencananya akan ditingkatkan jadi 21 tambah 6 kelompok. Oh, berarti diperluas lagi ya, Pak. Bagi mereka yang sangat-sangat memang ada keterbatasan secara finansial gitu kan. Ini jadi bukan soal naik tidak naik, malah gratis gitu. Karena ini kan program yang sangat inklusif menurut saya, ini sangat-sangat baik gitu ya. Nah, terhadap yang di luar kelompok ini, kalau kita lihat tarif 3.500 itu tahun 2005. 2005 itu saya ingat DKI itu UMR-nya masih sekitar 819.000. Betul. Sekarang 2026 UMR itu udah 5.700. Jadi kira-kira naiknya 600%. Betul. Terus inflation rate atau inflasi dari 2005 ke 2026 itu sekitar 180%. Jadi nilainya yang 3.500 itu nilai keekonomiannya tuh setara dengan 18 ribuan kira-kira gitu ya. Gitu. Tapi kan memang dalam hal ini pemerintah harus hadir. Betul. Karena layanan transportasi khususnya untuk pergerakan komuter itu kan merupakan layanan basic ya. Iya, Pak. Kalau standar World Bank itu suatu kota dianggap memberikan layanan yang baik sehingga kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya sehat itu sekitar 12-15%. Jadi dari pendapatan rumah tangga itu yang dialokasikan transportasi harus sekitar 12-15%. Tapi kalau sampai 40% berarti kan menggerus alokasi untuk pendidikan, kesehatan dan yang lainnya. Dan Pemda Jakarta memperhatikan itu semuanya. Iya, Pak. Jadi itu yang kedua, kalau soal kenaikan ini masih dikaji. Iya. Ya, saya dari DTKJ juga melakukan kajian, melakukan usulan, tetapi kalau memang konsekuensinya harus naik, ya memang harus naik. Kita pakai bahasa yang lugas saja ya. Penyesuaian ya memang harus naik ya naik. Sesuai keekonomiannya. Tapi di sini juga kita lihat apa manfaatnya, tambahannya bagi masyarakat gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini misalnya Transjakarta ini kan sekarang kelompok tarifnya ada 2 ya. Ada yang
jam 5, jam 7. Ini Mhm. masyarakat belum paham mungkin ya. Kenapa jam 5 dan 7 tarifnya hanya 2.000, Mhm. lebih murah dari Dari 3.500. 3.500, iya. Nah, itu psikologinya kita tahu bahwa kalau di semua kantor ya, mau kantor pemerintah, kantor swasta, orang yang paling dulu datang di kantor tuh siapa? Paling satpam, OB kan. Oke. Jadi mereka yang berangkat lebih pagi itu kelompok-kelompok yang pendapatannya terbatas ini kita berikan diskon waktu itu. Nah, sekarang usulan kami itu dihilangkan karena apa? Bagi kelompok yang itu kan sudah dibebaskan bukan Betul, diskon. iya Nah, iya, Pak. jadi ini supaya kelompok tarifnya lebih sederhana. Oh, Nah, jadi dan kita mau sebetulnya seperti di luar negeri ya. oke. Kalau kita nggak setiap pindah moda transaksi. Nah, Mhm sekarang kan mhm. kalau di Transjakarta udah bagus ya, Iya, Pak. sepanjang nggak keluar stasiun gitu kan, Nggak nge-tap ya? oke. Tapi kalau dari yang BRT, Ya. terus kita keluar Transjakarta tapi yang low deck gitu kan, bayar lagi Bayar gitu lagi, kan. Nah, bayar lagi. Mikrotransnya masih gratis kan Betul, penyambungnya. iya. Nah, itu sebetulnya kalau yang sekarang ada, itu sudah ada tarifnya tuh. Tarif integrasi antar Transjakarta ya, Oke, Pak. yang dari Transjakarta itu selama 3 jam ya, Iya. selama di dalam Transjakarta bukan per perjalanan Mhm. tuh itu 5.000. Oke. 5.000. Nah, yang kita mau mengusulkan tarifnya ini 5.000 tapi diperluas. Jadi untuk integrasi Transjakarta. Oke. Jadi mau naik Transjakarta, mau naik Transjakarta yang BRT ya, Iya, mau oke. Transjakarta yang non-BRT, Non-BRT. mau naik mikrotrans, nyambung-nyambung Sama itu semuanya, dalam Pak. waktu 3 jam, 5.000 5.000 juga. aja. Nah, jadi kita mau ngelihatnya apa nih? Kalau kita ngelihat dari 3.000 ke 5.000 kan naik. Oke. Tapi kalau cakupannya Luas. diperluas, terus jangkauannya bukan perjalanan ya, tapi dalam jangka waktu 3 jam, kan kita mau misalnya mau lihat BRT ke Citos, oh temu dulu nih sama temen Iya. apa janjian ngopi-ngopi setengah jam naik lagi gitu kan. Iya. Nah, itu masih bisa dalam koridor. Nah, itu Betul. yang Trans Jabotabek ya. Kita Oke. ngusulnya sih sebetulnya ini sekali lagi saya tidak mengatakan ini keputusan pemerintah Iya. ya. Karena Pemda kan masih mengkaji, Betul. dilihat dengan apa? Tentu fiskalnya Pemda. Oke. Jadi untuk diketahui untuk Transjakarta tahun 2025 itu nilai subsidinya dari Pemda 4,1 triliun. Oke, Pak. Tahun 2026 kan kita dengar ya semua pemerintah baik Pemda maupun pusat kementerian kan ada efisiensi. Betul. Nah, makanya anggaran Pemda DKI untuk Transjakarta ini turun jadi 3,7. Jadi berkurang 400 miliar. Nah, ini gimana? Kalau anggaran subsidinya turun. Sementara di sisi yang lain kan masyarakat sudah terbiasa nyaman ya. Iya, Pak. Masa malah menuntut layanan lebih. Nah, ini Oke. memang konsekuensinya harus ada kenaikan atau penyesuaian tarif. Nah, jadi kalau yang di dalam Transjakarta itu kami mengusulkannya ya yang sekarang ada existing kan 5.000 tapi Iya. hanya di BRT kan. Nah, sekarang oke nggak apa-apa 5.000 tapi diperluas nih. Bukan hanya BRT, non BRT Betul. sini gitu ya. Oke. Nah, itu satu dulu. Terus yang kedua, sebetulnya waktu yang lalu itu kan kita mengenal istilah mikrotrans atau Jaklingko ya. Nah, iya, Pak, Nah, betul. Jaklingko itu kan gratis ya. Gratis itu sebetulnya uji coba. Oke. Nah, tapi dalam hal ini, nah kalau dia dalam satu paket gitu ya untuk integrasi Transjakarta dalam 3 jam mau naik mikrotrans, Jaklingko gitu kan, terus BRT, non BRT sama 5.000 selama 3 jam. Tapi 3 kalau jam. misalnya orang nggak mau nyambung, cuman jarak deket gitu Oke. kan. Nah, kalau hanya naik mikrotrans saja, yang kita usulkan tarifnya 2.000. Oke. Nah, 2.000. Jadi clear ya untuk yang Betul. Transjakarta. Terus bagaimana dengan Jabotabek? Nah, Jabotabek kan 3.500 nih. Iya. 3.500 kalau kita lihat juga banyak kan yang swasta melayani kan. Itu dari apa perumahan-perumahan kan tarifnya ada yang 10.000, 15.000, ada yang 20.000 kan. Betul. Nah, tentu kita nggak mengacu swasta. Kalau swasta kan memang harus profit ya. Betul. Kalau kita ada subsidi karena juga ada manfaat lain dari Pemda dengan mensubsidi Jabotabek kan. Artinya tingkat kepadatan di Jakartanya diharapkan berkurang dari penggunaan kendaraan pribadi kan gitu. Targetnya kan untuk itu kan. Maka itu kita harus tetap pertahankan nih
Nah, tapi yang usulannya DTKJ pernah juga dibahas dengan beberapa stakeholders gitu ya. Kita mengusulkannya yang tadi Ibu sebut 10.000, 10.000 nih. Oke. Tetap 10.000. Tetap. Tapi kan angkanya jangan dilihat naik 3 kali lipat nih. Oke. Kalau 3.500 ke 10.000 kan 10.000. 3 kali lipat kan. Tapi ini bukan hanya untuk Transjakarta. 10.000 ya kan, bukan hanya Jabotabek. Mau nyambung Transjakarta juga sama, nggak bayar lagi. Mau naik non BRT juga nggak bayar lagi. Mau naik Jaklingko juga nggak bayar lagi. Nah ini udah pasti nih 10.000 untuk keseluruhan yang satu moda ya, moda jalan. Tapi kami masih mengusulkan nih. Kami masih mengusulkan, belum tentu diterima ya. Tapi DTKJ kan menyuarakan aspirasi masyarakat nih. Kalau bisa 10.000-nya digabung juga dengan MRT dan LRT. Kan itu kan punyanya DKI juga kan. Karena kalau yang sejalan gitu ya Pak ya. Iya, tergantung mereka keperluannya. Jadi kalau bisa dalam waktu 3 jam gitu kan, 10.000 mau naik LRT, Jabotabek, Transjakarta, BRT, termasuk LRT, MRT, kami mengusulkannya seperti itu. Hanya mungkin nggak tahu secara sistem, ya kan? Sistemnya kan harus ada satu platform yang sama ya. Istilahnya sistem pembayarannya supaya terintegrasi. Mungkin perlu waktu ya, tapi kami kan mendorongnya supaya kayak di luar negeri gitu ya. Kalau kita kemana pakai satu kartu bayar kemana langsung beres sekaligus gitu ya. Pak. Nah itu barangkali yang kita dorong untuk yang di bawah Pemda dulu. Sebetulnya kan idealnya juga ya kalau bisa terintegrasi dengan yang di bawah PT KAI ya, misalnya kayak KCIC gitu. Nah idealnya harus ke sana sebetulnya. Kita jadi bisa membanggakan Jakarta kota modern lah. Gitu Jadi sedang memang diusahakan menuju ke sana ya Pak ya. Itu yang bicara Jabotabek ya. Dari 3.500 usulannya ke 10.000 tapi diintegrasikan dengan Transjakartanya baik yang BRT, non BRT maupun dengan Mikrotrans. Masih kita usulkan juga kalau bisa tambah lagi lah bonusnya untuk masyarakat nih. Pak. Ya kan udah naik 3 kali lipat. Nah, kalau yang mau nyambung dengan MRT, LRT ya udah nggak usah bayar lagi gitu. Itu baru usulan kami ya gitu. Terus kan saya juga atau Mbak Nora atau siapapun kalau suka keluar negeri kan kalau cuma seminggu ya kita beli tiketnya ketengan gitu ya. Tapi kalau dalam waktu lama misalnya lagi kuliah atau lagi 3 bulan ada kegiatan khusus kan biasanya kita beli tiket langganan ya. Tiket langganan. Kayak member gitu ya Pak ya. Langganan biasanya bulanan. Per bulan. Per bulan kan. Tiket online ini juga sedang diusulkan tiket bulanan. Tiket bulanan. Nah, tadi kan kalau kita lihat untuk Transjakarta yang integrasi di dalam satu moda ya. Jadi antara BRT, non BRT, Mikrotrans kan 5.000 tuh selama 3 jam. Nah, kita mengusulkannya kalau berlangganan kan nggak ada hitungan jam-jaman. Ada sebulan lah. Mau jam berapa aja kan. Pertama nggak hitung jam-jaman. Nah dari 5.000 kalau langganannya berapa nih? Nah kita coba ngitung kan. Ngitung kalau misalnya orang yang kalau yang sekali-kali perginya kan nggak mau langganan, rugi kan? Iya Pak. Nah, tapi kalau yang tiap hari kerja, nah kita ngitungnya kan 25 hari kerja. Nah 25 hari kerja. Kalau misal sekali berangkat 5.000, pulangnya 5.000, berarti sehari 10.000 kan? Nah berarti kalau 25 hari 250.000. Nah kalau nanti harganya masih 250.000 kan nggak ada untung secara finansial ya. Cuman mungkin untungnya di luar 3 jam dia masih bisa pakai. Nah tapi kami mengusulkan ada diskon 20%. Pak. Jadi kalau dari 250.000 didiskon 10% tuh berarti 50.000 kan. Nah kita mengusulkannya jadi tarif langganannya 200.000. 200.000 naik moda Transjakarta BRT selama sebulan kan udah puas kan. Nggak usah repot-repot beli tapping kan, itu yang pertama. Terus yang untuk Trans Jabotabeknya ya kan tadi 10.000 ya. Baik untuk Jabotabek, Transjakarta BRT, non BRT maupun Mikrotrans kan 10.000.
Nah, itu yang udah oke nih, yang kita mengusulkan tambah lagi dong bonusnya, nyambung dengan LRT, MRT kan, jadi Iya, semuanya 10.000. Nah, kalau kita ngelihat hitungannya kan sama juga. betul. Berarti waktu pagi hari 10.000, pulang 10.000. Mhm. Ya kan, berarti kalau 20 iya kan? 20.000 per 10.000, hari. 20.000 kan. Mhm Kalau mhm. 25 hari kerja kan berarti 500.000. Iya. Nah, kita mengusulin juga, Nah, diskon dong 20%, jadi 400.000. 400.000. Karena kalau di negara lain, diskonnya sekitar 40% sih. Jadi ada Oh, daya tarik kan. oke, Pak. Tapi ya tentu beban operasional kan jadi Betul. berat gitu ya. Mungkin Mhm. ya tahap awal kita kasih Iya iya iya, 20.000 Pak. dulu. Bertahap lah ya, Pak, ya kalau Mhm. kita. Baik, Pak. Nah, Pak, berarti kalau untuk, kan tadi, Bapak sempat mengatakan bahwa ada kelompok-kelompok yang, memang akhirnya tarif itu digratiskan lah ya, Pak, Mhm. ya. Nah, ini untuk tambahan kelompok tadi itu, Pak, jadi berapa, Pak? Dari 15 tambah 6 ya? Jadi 21 Heeh. kelompok itu termasuk berarti, apa, Pak? Pekerja informal, Aduh, buruh, saya pelajar atau data terakhirnya belum mhm, dapat ya, mhm yang mhm. tambahan 6-nya Iya ya, iya, heeh. mhm mhm. Tapi ya itu, ya memang kebijakan yang menurut saya sangat inklusif ya, Iya, sangat Pak, memperhatikan betul. mereka yang termarginalkan. Jadi itu, eee, didorong terus oleh Pemda DKI dan kita memberikan apresiasi. Oke, baik, Pak. Nah, berarti, Pak, ini juga berlaku untuk, seperti masyarakat komuter dari Bogor, Depok, Tangerang itu berarti berlaku semua ya, Pak, ya? Kalau yang di luar KTP DKI ada catatan, Oh, ada ada yang khususnya ya? oh Heeh heeh. gitu. Ada berarti kalau yang Enggak KTP bukan DKI Jakarta gitu, ada eee, ter kalau kita harus lihat daftarnya ya, mhm lihat mhm. daftar, nanti next time kita Iya, bahas itu ya. iya Saya iya. belum bisa masuk, tapi Oke. overall saya sangat mengapresiasi Pemda DKI sangat memperhatikan, mereka-mereka yang perlu bantuan khusus dalam bentuk kartu. Mhm. Nah, Pak, kalau misalkan dari pengamatannya Pak Sugiharjo ya, Pak, ya, kan, salah satu tujuan utama transportasi publik ini kan untuk, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi juga Heeh. gitu ya, Pak, ya. Nah, apakah nanti, maksudnya selama ini dengan tarif yang ya itu 3.500 itu ya, Pak, ya, membuat masyarakat, apakah justru membuat masyarakat, eee, apa ya, ketertarikannya gitu ya naik Transum itu lebih tinggi atau bahkan masih, sama saja, Pak, dalam beberapa tahun terakhir ini, Pak? Kalau datanya dari Pemda DKI kan memang, eee, ridership atau yang mereka menggunakan angkutan umum meningkat ya, cuman saya Mhm, nggak bawa data meningkat. iya. Tetapi nggak boleh berhenti di situ. Jadi Mmm, kebijakan itu kan harus integral ya, nggak oke. bisa parsial. Iya, Pak. Dalam hal ini, kita orang transport mengenal yang namanya push-pull policy. Mhm. Push-pull policy itu pertama dari layanan angkutan umumnya, kita buat supaya menarik. Nah, itu Oke. namanya adalah pull policy, supaya Iya iya. orang tertarik naik angkutan umum. Mhm. Tetapi di sisi yang lain ada push policy. Mmm, Jadi mereka yang terlalu nyaman, bawa kendaraan oke. pribadi gitu kan, Iya. nah itu didorong dengan kebijakan yang buat nggak nyaman. Contohnya Ah, dengan, parkir yang lebih mahal oke. pada waktu Mhm tertentu mhm. supaya orang nyaman. Tapi artinya kebijakan itu boleh, Mhm. sepanjang sudah ada alternatif yang baik. Iya, Pak. Jangan sampai kita nggak boleh bawa kendaraan Kabar. pribadi di tarif parkir yang mahal, tapi alternatif angkutan umumnya nggak ada Nggak yang ada. nyaman. Tapi Betul kalau sudah nyaman, fine saja, di semua negara juga, negara maju menerapkan konsep itu gitu ya. betul. Nah, Pak, kan kalau selama ini ya, kan saya juga sebagai pengguna transportasi umum juga ya, Mhm. Pak, ya. Kalau selama ini memang saya merasa, eee, kita, secara fasilitas itu sudah baik ya, Pak, ya. Maksudnya dari, layanan gitu ya, Pak, ya. Tapi Mhm. jika memang rencana tarif ini naik, Pak, apakah nanti akan ada, kenaikan secara fasilitas, Pak? Misalkan ketepatan waktu atau kenyamanan, keamanan, dan frekuensi armada ini akan bertambah atau tidak, Pak? Maksudnya berbanding lurus atau memang ada hal lain, Pak, jika memang ada rencana tarif naik seperti itu? Nah, justru Mhm yang saya sampaikan, mhm. kalau tidak naik, kecenderungan layanannya akan semakin buruk dan menurun. Dan Oke. ini kan nggak boleh. Iya, Nah, Pak. jadi karena apa? Sekarang ini kan dari potensi tarif ya, Mhm. pendapatan tarif yang diterima oleh Transjakarta, itu porsinya masih 14%. Mmm, Ya, jadi yang iya, Pak. disubsidi atau penerimaan dalam bentuk lainnya itu
ya 86%. Oke. Nah, jadi jadi kata kunci sebetulnya pelayanan jangan menurun. Kan Ya. Nabi juga bilang, kalau hari ini lebih baik, lebih jelek dari hari kemarin, kita orang yang orang yang celaka kan, Celaka. sama aja merugi kan. Nah, harusnya Betul. tentu lebih baik kan, hari esok lebih baik dari hari Betul, ini. Pak. Nah, kita targetnya semua ke sana. Oke. Justru dalam rangka menjaga supaya tidak terjadi penurunan kualitas layanan dan diharapkan ada terus peningkatan layanan, ya penyesuaian ini menurut saya merupakan suatu keniscayaan. Oke. Tapi tadi kan saya bilang, bukan hanya harga absolut yang naik, Ya. tapi coverage layanannya diperluas. Kan tadi bukti Betul. diperluas kan, itu Iya. lebih bagus nggak? Iya, lebih Tadinya bagus 3.500 pastinya, Pak. trip 5.000, tapi sekarang Mm-mm. bisa naik yang lain-lain gratis, Iya, ya kan? betul. Gitu. Ya lebih efektif juga sih Pak jadinya. Oke. Tapi Pak, kalau untuk sejauh ini apakah mungkin dari masyarakat gitu ya Pak ya, apakah banyak masukan gitu Pak untuk beberapa tahun terakhir ini terkait mungkin pelayanan atau seperti apa? Ya, Mm-mm. pertama kalau untuk masukan masyarakat, ini pertama saya nyampaikan ya, Iya. karena saya juga baru sebagai Iya, Pak. ketua Dewan Transportasi Kota, Iya Pak. jadi udah ke SK gubernurnya udah, tapi dilantiknya belum loh. Iya. Mbak Nora udah minta karena Oke. saya yang lain-lain tuh saya tunda dulu, orang belum dilantik gitu kan, belum dilantik, Oke, tapi Pak. karena udah ada SK oke gitu Oke. ya. Jadi artinya gini, tadilah fungsi DTKJ ya harus proaktif, Oke. mendengarkan aspirasi masyarakat, karena di situ yang sangat diperlukan untuk pemerintah. Jadi pendekatan nggak hanya top down tapi juga bottom up. Nah, Betul. itu peran DTKJ justru di situ, harus itu. Iya. Makanya tadi kan di samping mengusulkan rupiahnya naik, tapi coverage layanannya diperluas. Nah, Betul. itu kan bagian dari menyuarakan aspirasi masyarakat, gitu. Baik. Dan juga dalam kita menghitung angka-angka itu, biasanya kalau orang transport itu menghitung namanya willingness to pay dan ability to pay. Oke. Jadi kemampuan masyarakat untuk membayar dan keinginan untuk membayar. Nah, itu sangat-sangat kita perhatikan. Jadi rasanya nanti kalau Pemda DKI menetapkan, ya kita nggak tahu kapan, tapi kayaknya kalau pas lagi ulang tahun hadiahnya naik tarif agak kurang keren ya. Agak kurang keren ya. Tapi ya ini sooner or later ya akan ditetapkan. Nah, itu sudah memperhatikan daya beli masyarakat. Dan pemerintah memang sangat-sangat juga memperhatikan kondisi kekinian dari ekonomi masyarakat. Oke, baik Pak. Nah, masih terkait masyarakat juga ya Pak ya, mungkin terkait hal ini, mungkin dalam hal ini konteksnya tarif gitu ya Pak ya, dan mungkin layanan. Sejauh mana sih Pak masyarakat gitu ya, atau mungkin bahkan akademisi gitu ya, atau mungkin ada komunitas transportasi dan organisasi konsumen termasuk DTKJ juga dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan tarif baru, dan apakah nanti gitu Pak hasil kajiannya dibuka secara transparan ke publik Pak? Ya, jadi pertama DTKJ sendiri ya. Yang duduk dari DTKJ itu udah multi unsur. Oke. Ada yang mewakili masyarakat atau pengguna transportasi. Ada yang oke. mewakili dari unsur pengusaha transportasi. Bahkan ada yang mewakili dari pengemudi transport, juga ada anggota DTKJ. Terus ada juga yang dari pakar, karena saya waktu daftar itu dari pakar. Oke, Pak. Ada juga dari perguruan tinggi. Ya. Nah, jadi unsurnya udah sangat heterogen di sana. Jadi dari DTKJ udah ya Pak ya. Jadi kita juga mengadakan public hearing. Dan pasti Pemda juga setelah dilakukan pembahasan internal akan melakukan dialog publik gitu, supaya masyarakat juga paham tentang kenapa kebijakan ini dilakukan. Dan kira-kira bagaimana merespon dan memberikan solusi terhadap yang diharapkan masyarakat. Itu kan bisa dicapai dengan public hearing. Betul. Dan itu fungsi DTKJ untuk menyuarakan itu. Jadi kita bukan corongnya Pemda, tapi kita corong Pemda dan corong masyarakat. Oke, baik Bapak. Nah Pak, mungkin ini yang terakhir nih Pak yang mau saya tanyakan ya ke Pak Sugiharjo. Harapan Bapak nih Pak sebagai Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta terhadap ya transportasi kita gitu ya Pak ya, dari pelayanannya, dari mungkin dari segi masyarakatnya juga, dari segi tarifnya, ini seperti apa Pak untuk ke depannya Pak? Yang pertama dari aspek masyarakat ya. Jadi saya cukup bangga dengan layanan public transport di Indonesia, khususnya di Jakarta. Itu sudah merubah perilaku budaya. Oke. Contoh ya, kita lihat waktu kita naik MRT kan, kita tertib, enggak
ngobrol segala Betul. macam, dan itu kan merubah budaya dengan layanan yang baik. Ya, Betul. dan ini terus kita kembangkan, kita tularkan. Nah, sebetulnya juga saya ada suatu pengalaman saya waktu ke ITS Korea ya. Jadi kalau kita apa nih? Sekarang naik Transjakarta, naik MRT kan apa tuh? Kita kan harus tapping dulu, Betul. baru turnstile-nya kebuka kan? Iya. Artinya apa? Kita itu dianggap harus kita membuktikan punya tiket yang sah baru kebuka. Iya. Begitu di Korea, itu saya lihatnya kebalik. Oh gitu, Pak. Jadi turnstile-nya itu selalu kebuka. Mhm. Terus kan saya biasa di Jakarta, Iya. oh berarti kalau saya nggak usah pakai tiket, Masuk aja nggak usah gitu. masuk aja, Heeh. coba aja Pak, saya nggak tapping nih. Heeh. Tiba-tiba langsung ketutup drak gitu. Oh. Jadi itu kan pertama, ini yang saya mau tularkan juga kepada operator di DKI ya, operator transport. Yang pertama itu adalah apa nih di sini? Pendekatannya terbalik. Jadi bukannya positive thinking, bukan negative thinking. Kalau kita kan negative thinking. Iya. Orang yang mau ini nggak bayar nih, Oke. buktikan dulu dia punya tiket baru kebuka bisa. kan. Oke. Tapi kalau di sana itu positive thinking, bahwa orang yang mau berpergian itu pasti udah punya tiket. Iya. Jadi dibuka terus. Oke. Kecuali bagi mereka yang nggak punya tiket ataupun saldonya nggak Saldonya cukup baru dulu. ditutup. Kan Iya. ini kelihatan sepele, Betul. tapi menurut saya ini bagian dari trust building. Kita Oke. percaya dulu orang, kecuali orang itu nggak benar baru kita nggak percaya. Kan sekarang Oke, kita Pak. dalam bersosiali, berinteraksi kan kita nggak percayaan sama orang. Betul. Nggak percaya. Akhirnya dengan ketidakpercayaan itu, misalnya kita nggak percaya dengan keamanan. Mobilnya pakai alarm, Iya. pakai kunci stang, kan jadi kos semuanya. Betul. Tapi kalau misalnya kondisi keamanannya kondisif segalanya, kan nggak usah yang begitu, nggak usah was-was, gitu kan? Betul. Nah ini kita mulai dari transportasi ini, kita bilang trust building. Oke. Kita percaya, buka, open. Nah, kan jadi yang paling basic menurut saya trust buildingnya. Jadi Oke, melihat budaya itu kita apa ya, kalau orang tuh ya percaya, kecuali dibuktikan orang ini nggak bermasalah gitu kan. Iya, Pak. Bukan kebaliknya, kita curiga sama orang gitu kan. Ya kan? Nah itu dia, itu ya filosofinya. Oke. Yang kedua dari sisi teknis operasional. Coba bayangkan, kalau buka tutup dalam 1 menit dia bisa melewati berapa orang. Betul. Iya kan? Iya. Nunggu buka tutupnya. Iya. Tapi kalau selalu terbuka kan berarti layanan lebih cepat. Lebih cepat. Jadi lebih banyak orang yang bisa lewat kan. Oke. Nah, yang ketiga dari sisi maintenance, kalau buka tutup keausan alat kan mudah rusak. Macet Kalau tuh ya, Pak. kebuka terus hanya sekali-sekali itu kan, Iya, itu betul. kan. Jadi Oke. konsep-konsep ini yang saya mau tularkan gitu ya. Termasuk saya waktu ke Korea, ke Jepang, bersih banget Pak. Tapi saya pas lagi makan gitu ya, Iya. saya mau buang bungkus permen, nggak ada tempat sampah. Lalu terus saya lihat, ini nggak ada, mana nih? Tapi karena bersih, masa saya buang, malu kan? Iya. Ya saya kantongin. Kantongin. Jadi budayanya tuh dibalik. Justru Betul. karena nggak pakai tempat sampah, orang mau buang sembarangan. Jadi kesadaran juga dibangun ya Pak ya, kesadaran Nah masyarakat. itu penting. Nah dalam bertransportasi ini bisa mengedukasi perilaku masyarakat. Ini Betul. yang harus kita dorong, dan kita bangga gitu dengan MRT sudah mengedukasi perilaku bertransportasi. Betul. Transjakarta juga gitu. Ya. Iya Pak, karena memang dari saya mungkin baru beberapa tahun lah ya Pak ya pakai transportasi umum gitu ya, naik Transjakarta gitu. Waktu kuliah saya naiknya Transjakarta memang dari Kelapa Gading tuh Pak ke Senayan sini kan, dari Harmoni naiknya waktu itu. Terus beberapa kali saya mengamati juga gitu ya, ada perubahan perilaku juga seperti Bapak bilang, mungkin dari antri Pak. Antri juga, budaya antri itu juga lama-lama itu meningkat atau membaik gitu Pak. Yang biasanya mungkin orang nyelak ya Pak ya atau apa, ini tuh tertata gitu. Saya bisa lihat kemarin naik LRT atau MRT juga biasanya orang tuh kalau yang memang membutuhkan jalur yang lebih cepat dia akan di kanan. Jadi nggak ada orang sama sekali di jalur kanan di eskalator itu Pak. Kalau dulu kan mungkin beberapa tahun yang lalu gitu ya Pak, itu kita kan masih numpuk ya Pak ya, masih kayak udahlah gini, jadi orang ini nggak bisa mendahului gitu. Nah kalau sekarang tuh sudah ada perubahan-perubahan itu penting sekali. Jadi kalau saya lihat perilaku di masyarakatnya
berjalan dengan baik. Mhm. Ya, baik dari kesadaran, yang kedua yang namanya ada socio engineering. Oke. Socio engineering misalnya Transjakarta. Iya. Kan yang namanya istilahnya kalau penumpang nunggu kalau bisa depan kamarnya kan, Iya, Pak. tapi di Transjakarta kan nggak bisa. Hanya naik dan turun di halte Di kan. halte. Kenapa? Dibuat pintu busnya tinggi, ya kan, haltenya tinggi. Hmm. Jadi kalau misalnya, oke lah, nggak ada, pas lagi macet misalnya di lampu merah kan, udah kita turun di sini, mau Nggak berani bisa. nggak Banora? Enggak sih, Nggak Pak. berani, lagi pakai hak tinggi kan. Iya. Itu bagian social engineering. Oke, Pak. Social engineering membuat penumpang dan supir hanya berhenti di halte yang ditentukan. Itu kenapa dibuat filosofinya tadi. Oke. Haltenya dibuat tinggi, busnya sebetulnya biasa, tapi kan kalau di luar kan ada tangganya. Iya. Tangganya dilurusin, jadi kan tinggi gitu kan. Betul. Terus apalagi misalnya, kan kalau menurut masyarakat nih, itu apa, bukan rumor sih, faktanya di mana-mana terjadi, pembuktian susah, katanya pungli terhadap supir angkutan penumpang, supir angkutan barang kan terjadi di mana-mana. Punglinya ada yang berseragam macam-macam, preman nggak berseragam pungli kan. Betul. Coba Transjakarta, ada nggak pungli? Nggak usah panggil Pak KPK, nggak usah panggil polisi. Dengan sistem tiketin off bus, terus supirnya digaji, kan nggak bawa-bawa uang setoran kan. Betul. Mau dipungli apa? Nggak ada uang. Nah, itu juga bagian social engineering, merubah perilaku. Nah, jadi tadi kalau di masyarakat sudah gitu kan. Nah, sekarang saya juga lagi menyoroti di operator, khususnya pengemudi nih. Kalau iya, dulu kan istilahnya sistem setoran ya. Oke. Sistem setoran. Jadi kalau kita lihat di mikrolet itu kan, supir mikrolet itu rata-rata Nyetor. lehernya minggirin ke kiri. Karena dia bukan hanya ngelihat jalan, ngelihat penumpang kan. Begitu ada yang berdiri langsung minggir kan. Betul. Gitu kan. Nah, karena dia kejar setoran. Nah, sekarang dengan Mikrotrans, ya kan, Jaklingko, itu kan nggak boleh setoran. Termasuk Transjakarta juga nggak ada setoran kan. Yang dibayar adalah kilometer tempuh. Betul. Nah, tapi saya kembali, karena di warga tahu saya anggota DTKJ, pas habis sholat subuh ada ibu-ibu, Pak, Bapak kan di DTKJ? Iya, itu tuh, di Condet tuh, apa, Mikrotrans 07 apa 62, saya lupa namanya. Iya. Itu supirnya ngebut-ngebut. Dikasih tahu sama ibu-ibu, ibu aja yang nyetir. Lah kan kayak gitu. Dan kadang mereka bergerombol gitu. Jadi nggak continue kan. Maksudnya intervalnya rata gitu kan. Jadi orang nggak nunggu lama kan. Nah, ini masukan nih dari masyarakat saya dapat. Jadi mereka bergerombol terus nyetirnya ngebut. Nah, jadi kan cuma berubah bentuk. Betul. Kalau dulu ngejar setoran, sekarang ngejar kilometer. Nah, ini kan tetap harus ada edukasi, ada pengawasan. Betul, ya. Dalam kesempatan ini juga saya minta sebagai Ketua DTK kepada Disub untuk melakukan pengawasan. Kepada organisasi organda juga harus lakukan pembinaan. Jangan sampai niat kita sudah baik, tujuannya mau modern, tapi cuman berubah bentuk gitu kan. Dari kejar setoran jadi kejar kilometer, ya nggak boleh gitulah. Gitu. Ini saya dapatnya dari masyarakat loh. Iya Pak, langsung nih apa ya dari lapangan, dari masyarakat langsung. Oke, baik Pak Sugiharjo, ini juga menjadi hal baru nih Pak di podcast kita ya Pak ya, ngomongin atau mendiskusikan terkait transportasi umum, dan ini juga kita harapkan dari DTKJ juga mengharapkan ya Pak ini sebagai ajang informasi dan juga edukasi juga bagi masyarakat gitu ya, yang sebagai pengguna transportasi umum seperti itu, atau yang baru mau mencoba naik transportasi umum ya Pak ya. Kalau dari saya closing statement ya. Iya boleh Pak. Closing statement saya ya, jadi untuk masyarakat nanti tunggu saja pengumuman dari pemerintah. Karena kan rumorsnya macam-macam ya. Betul Pak. Jadi Pemda DKI dalam hal ini pasti memperhatikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Namun di sisi lain supaya kualitas layanannya tidak menurun, tadi dari tahun lalu subsidi 4,1 triliun, sekarang baru tersedia 3,7, kurang 400 miliar. Ya kan kalau konsekuensinya mengurangi pelayanan kan nggak boleh. Betul. Nah, ini ya harus ada peningkatan. Termasuk kami juga dari DTKJ, kan tidak selalu bahwa kalau ada penaikan biaya itu harus di-cover dengan kenaikan tarif kan. Nah, tarif sendiri kan tadi porsinya kalau tahun lalu sampai sekarang kan masih 14%. Nah, sehingga other income itu harus
kita lagi kaji nih, misalnya land value capture. Oke. Contoh misalnya kan ada Trans Jabotabek yang dari kawasan perumahan besar. Ada Kan Pak. kalau saya sebagai developernya seneng nggak? Ada Iya. seneng kan? Jadi kan nilai jual rumahnya saya naik. Iya. Nah yang begitu kan bisa berdekatan. Oke, kita tawarkan nih perumahan besar mana yang mau dilayanin gini. Nah, Betul. tapi ada kontribusinya apa? Iya. Nah, supaya bisa mengurangi subsidinya gitu kan. Itu bagian-bagian yang perlu terus dikembangkan ke depan lah. Itu jadi kajian kayak saya di DTKJ untuk bagaimana mengurangi subsidi, tidak selalu dengan menaikkan tarif, tapi mencari pos-pos pendapatan yang lain. Tadi contohnya ada land value capture, ya kan, hal-hal seperti masih kita kaji lah untuk itu. Oke, baik Bapak, sebelumnya terima kasih ya Pak ya sudah mau berbagi bersama Siki Story Podcast dan juga kepada masyarakat juga. Teman-teman, rencana perubahan tarif Transjakarta dan Trans Jabodetabek bukan semata persoalan angka saja, tetapi kebijakan ini juga menyangkut keseimbangan antara keberlanjutan layanan transportasi publik dan juga tentunya kemampuan ekonomi masyarakat yang menjadi penggunanya. Publik tentu memahami bahwa transportasi modern membutuhkan biaya operasional yang besar, tetapi masyarakat juga berharap setiap kenaikan tarif ini diikuti peningkatan layanan yang nyata, transparansi penggunaan anggaran, serta perlindungan bagi kelompok yang paling bergantung pada transportasi umum. Baik teman-teman, sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sugiharjo. Untuk menyatakan berhenti